Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadikan. Shalom. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKE Immanuel Barongtongko. Adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Kita langsung saja mulai ibadah kita. Hai adik-adik yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian dengan judul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang memberikan cinta. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang memberikan cinta. Mari kita bersukaria. Adik-adik tahu kita semua di dunia ini diberkati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita angkat pujian Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Yang berganti malam aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi-pagi yang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Siang berganti malam aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syukur kita. Kita lipat tangan dan kita tutup mata kita hingga berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan anugerah-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Terutama di pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama datang untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua rangkaian ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik tahu betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Dan adik-adik juga loh, dan kakak juga. Nah, kita akan bawa pujian tentang cinta Tuhan kepada kita. Anak-anak kecil Tuhan kita. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat satu pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, salam, apa kabar? Salam semangat untuk kita semua. Adik-adik, kali ini Ibu akan bercerita tentang Nehemia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau bersiap-siap untuk mendengarkan cerita melalui video yang nanti akan kita tayangkan bersama. Namun sebelumnya, Ibu akan mengajak kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai kami. Hingga pada minggu pagi hari ini, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui cerita yang akan kami saksikan melewati video yang ditayangkan nanti. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, itu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan menambahkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan duduk manis. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita berikut ini. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem.
Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita telah bersama-sama untuk mendengarkan cerita melalui video. Nah, sekarang apa yang dapat kita ambil adik-adik? Melalui cerita Nehemia. Nehemia sungguh sangat menyayangi kampung halamannya ya. Dia sangat menyayangi negerinya. Dia sangat menyayangi kotanya, kota Yerusalem. Ketika dia mendengar kabar bahwa tembok kota Yerusalem sedang runtuh, pintu-pintu gerbangnya roboh, dia merasa sangat sedih dan dia merasa bertanggung jawab untuk membangun tembok kota Yerusalem tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tahu tembok itu sangat penting bagi sebuah kota, terutama di kota Yerusalem. Ya, tembok itu menjadi pelindung kota itu. Kalau tembok itu rubuh atau pintu-pintunya roboh, maka tidak ada lagi pelindung kota itu dari serangan musuh. Oleh sebab itu Nehemia sungguh sangat bertanggung jawab. Dia membangun tembok kota Yerusalem itu dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah sekarang apa yang kita ambil dari cerita Nehemia ini? Dan yang pertama adik-adik, sama seperti tembok itu melindungi seluruh kota, demikian juga Tuhan itu melindungi kita. Tuhan melindungi adik-adik, Tuhan melindungi mama dan papa ya. Tuhan memelihara hidup kita. Dia mau kita aman. Dia mau keluarga kita senantiasa berada di dalam pemeliharaannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, bagaimana kita harus mempercayakan hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, membangun sebuah tembok. Membangun tembok Yerusalem itu adalah sesuatu yang sangat berat.
Mereka membangunnya dari banyak batu. Ini satu pekerjaan yang sungguh sangat berat baginya. Dan para pekerjanya ada yang merasa sangat lelah dan letih, ada yang mau berhenti, adik-adik ya. Namun karena mereka melakukannya dengan bergotong royong bersama-sama, mereka dapat membangunnya dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam hal yang kedua ini kita dapat belajar. Yang pertama, bahwa sesulit apapun tugas yang diberikan bagi kita dari Tuhan, percayalah ya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukannya dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, asalkan kita senantiasa meminta pertolongan daripada Tuhan. Nehemia, dia tidak bekerja sendiri, ya. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan, ya. Dia meminta perkenaan daripada Tuhan, sehingga atas pertolongan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang mau membangun tembok Yerusalem, walaupun pekerjaannya yang sangat berat, tapi dengan bergotong royong bersama-sama, dengan pertolongan Tuhan, semua batu-batu itu bisa diletakkan dan tembok itu selesai dibangun. Adik-adik, demikianlah juga harusnya kita ya. Dalam pekerjaan yang sulit, dalam tugas-tugas yang sulit, jangan menyerah ya. Jangan berputus asa, tapi kita tetap tekun melakukannya, tetap rajin mengerjakannya ya. Karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri, tetapi Tuhan menolong kita. Nah, adik-adik yang di rumah susah belajar, misalnya malas untuk mengerjakan tugas, jangan menyerah adik-adik. Karena kita orang percaya, anak-anak Tuhan tidak pernah diajarkan untuk menyerah. Tetapi sama seperti Nehemia, dia tetap memiliki semangat yang luar biasa untuk membangun kembali temboknya. Dia tidak menyerah, tapi dia semakin rajin dan semakin giat untuk melakukan tugasnya. Adik-adik, demikianlah kita. Nah, pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita merayakan Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga. Bagaimana Tuhan juga menghendaki setiap kita, anak-anak, remaja, dan keluarga, untuk senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan, indahnya kasih dan cinta Tuhan dalam keluarga kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau bahwa kita ini dapat hidup dengan aman karena pemeliharaannya. Dan kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan namanya di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jadi dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk teman-teman kami di dalam masa pendidikan mereka. Dan juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang bekerja di luar sana. Selalu lindungilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan. Dan juga terima kasih karena Engkau masih melindungi kami sampai sekarang. Inilah doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah Bapak Jokowi Widodo kebijaksanaan untuk membawa Indonesia maju. Berikanlah kesehatan dan kekuatan agar bisa membuat Indonesia maju. Berkatilah pemerintah Kutai Barat, berikanlah kesehatan dan kebijakan dan kepintaran untuk membuat Kutai Barat maju. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, haleluya. Tuhan Yesus, semoga anak yatim piatu dan anak yang terlantar, Kau beri mereka kekuatan, Kau beri mereka tempat lindungan, dan Kau membuatlah mereka senang. Tuhan Yesus, semoga mereka tetap harta mereka dilimpahkan dan mereka bisa sukses atas apa yang mereka lakukan, dan mereka
mereka bisa membantu orang-orang yang kesulitan seperti mereka. Tuhan Yesus, hari ini saya berdoa untuk pendeta, majelis, dan guru sekolah minggu. Tuhan, di masa pandemi ini kiranya Engkau berkati mereka dan berikanlah mereka kesehatan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau ya Allah senantiasa memberi kami pertolongan dalam kehidupan kami, baik kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau yang telah memberi kami kekuatan, ketekunan, sehingga kami senantiasa boleh berupaya, berusaha untuk melakukan tugas kami dengan baik. Terima kasih atas firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, bahkan juga pendidikan kami di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya minggu lalu. Dan ini dia. Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus
menyembah Tuhan Allahmu, menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini dia ayat Amin. hafalan untuk minggu depan. Adik-adik, betapa indahnya cinta kasih Tuhan yang kita rasakan dalam keluarga kita tercinta. Dan dalam rangka memperingati Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga, yuk mari kita saksikan bersama-sama cuplikan video berikut. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menciptakan alam yang sungguh indah. Kita bersyukur juga punya papa dan mama yang selalu sayang sama adik-adik, cinta kepada keluarga. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bisa
berguna untuk pelayanan sekolah minggu kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi kakak-kakak guru sekolah minggu, pekerjaan usaha orang tua kami juga ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah virus corona dari kehidupan kami. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita iringi dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Sikap doanya ya adik-adik, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin dan memelihara kami ya Tuhan. Bapa, kami akan menutup ibadah kami, kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu tertanam di hati kami dan kami bisa melakukannya ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, berkatilah juga ya Tuhan kami anak-anak-Mu ya Tuhan di masa pandemi ini, dan Engkau selalu menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Berkatilah semua orang tua kami ya juga ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari anak, remaja, dan kesejahteraan keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.